Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Suci. Nah, hari ini kita akan belajar matematika lagi ya. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Ayo, kamu masih ingat gak sih dengan pelajaran Bu Suci sebelumnya? Nah, kira-kira nih kalau Bu Suci tanya, ini simbolnya apa ya? Yuk, ada yang bisa jawab ini simbol apa? Oke, bagus. Ini adalah simbol dari himpunan kosong. Nah, kalau kamu masih ingat, berarti kamu belajar dong dengan pelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita yang baru, tapi masih tentang himpunan. Oke, Bu Suci akan mengajarkan hari ini tentang dua hal. Yang pertama itu adalah tentang diagram Venn, yang kedua itu adalah operasi himpunan. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama ya. Kita akan bahas tentang diagram Venn. Diagram Venn adalah cara untuk menyatakan himpunan dengan gambar. Himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang, sedangkan himpunan lainnya itu dinyatakan dengan kurva tertutup. Nah, anggota himpunan itu dinyatakan dengan noktah. Nah, kan pada bingung nih. Nah, kita buat langsung ke gambarnya saja ya. Nah, misalnya seperti contoh begini. Jika S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sedangkan A itu 1, 2, 3, 6, 7, dan B itu 3, 4, 5, dan 7, maka diagram Venn-nya dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, S itu kan berarti semesta ya. Nah, begini dia diagram Venn-nya. Jadi ada sebuah segi 4. Nah, segi 4 itu menyatakan S. Nah, sedangkan ada dua buah lingkaran A dan B. Nah, karena ada anggota A dan B yang sama, yaitu di sini ada angka 3 dan angka 7, maka kita boleh buat dia beririsan seperti yang ada di gambar. Nah, sementara anggota yang lainnya kita buatkan di kelompok A dan kita buatkan di kelompok B. Nah, lalu ada nih anggota yang tidak merupakan anggota A dan anggota B, yaitu 8, tapi dia masih masuk ke dalam S. Nah, inilah yang kita gambarkan di luar lingkaran ini. Oke, paham ya semuanya tentang diagram Venn-nya? Baiklah, masih tentang operasi himpunan. Kita akan bahas ada beberapa jenis dari operasi himpunan. Nah, nanti di sini kita akan juga sertakan diagram Venn juga, jadi teman-teman bisa lebih paham nih. Yang pertama itu adalah komplement. Nah, jadi operasi himpunan yang pertama itu adalah komplement. Dia merupakan operasi uner. Nah, apa itu operasi uner, Bu Suci? Operasi uner itu operasi yang hanya dikenakan pada satu unsur. Artinya dia nggak ada unsur yang lain, dia cuma sendiri aja. Nah, ditandai dengan aksen. Aksen itu seperti simbol titik di atas ya. Nah, definisinya A aksen adalah X, di mana X bukan anggota A, tapi X anggota S. Nah, gitu dia ya. Oke, kita masuk ke contoh supaya lebih paham. Jika S sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, lalu A sama dengan 2, 4, dan 5, tentukanlah A aksen. Nah, sekarang teman-teman lihat deh. Apa sih anggota A? Yang bukan termasuk anggota A, tapi dia anggota si S. Nah, ternyata itu adalah si 1,3. Oke? Sampai di sini paham ya tentang komplement? Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Ya, masih tentang operasi himpunan, yaitu gabungan. Nah, gabungan itu merupakan gabungan dua buah himpunan yang anggotanya meliputi semua anggota dua himpunan yang digabungkan. Nah, biasanya gabungan itu disimbolkan dengan seperti huruf U. Ya, jadi dibaca A gabung B. Tulisannya A, U, B, seperti yang nampak di layar ya. Nah, secara matematis, itu gabungan dinyatakan seperti dengan definisi A gabung B sama dengan X, di mana X anggota A atau X anggota B. Kita langsung ke contoh saja ya, supaya lebih paham. Nah, jika A sama dengan 0, 2, 4, 6, dan B sama dengan 1, 2, 3, maka di sini PR kita adalah menentukan A gabung B.
Nah, ternyata kalau A gabung B, ya semuanya. Anggota si A dan anggota si B. Nah, muncul deh pertanyaan, tapi kan Bu Suci, duanya ada dua. Di A-nya ada dua, dan di B juga ada dua. Yang nggak masalah, kita masukin, tapi cukup kita masukin satu saja. Ya, jadi nggak harus ditulis dua-dua gitu ya, cukup satu aja. Jadi A gabung B adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, kalau dalam diagram Venn itu kita bisa nyatakan sebagai berikut. Nah, lihat tuh, kalian bisa lihat yang saya arsir kan? Anggota A tadi ini ya, yang sebelah sini, dan anggota B yang sebelah kanan. Nah, ternyata ketika kita gabungkan, ternyata dia semuanya menjadi satu kesatuan. Nah, itulah dia. Jadi daerah yang diarsir itu merupakan daerah A gabung B. Nah, supaya lebih paham, Bu Suci kasih contoh lagi ya. Diketahui himpunan C sama dengan 1, 3, 5, 7. Dan D 0, 2, 4, 6, 8. Kita akan menentukan C gabung D dan gambarkan diagram Venn-nya. Oke. Nah, C gabung D. Kita lihat ya, udah kita gabungkan saja. 0, 1, 2, 3 sampai akhirnya ketemu angka 8. Di sini Bu Suci tulis titik-titik 3 ya. Artinya itu berarti dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita gambarkan dia seperti ini nih. Nah, agak berbeda dengan yang tadi ya, teman-teman ya. Kalau yang tadi C, A dan B-nya itu ada seperti irisan. Nah, kalau ini kan C dan D-nya berbeda ya. Mereka itu seperti nggak kawan gitu. Nggak selek gitu ya. Nah, jadi ini nggak masalah. Tetap aja yang diarsir berwarna biru. Di sini kan Bu Suci kasih fieldnya biru nih. Nah, berarti yang dibirukan ini adalah A gabung B. Jadi nggak harus beririsan, boleh dia terpisah seperti ini. Oke, paham ya mengenai gabungan dari dua buah himpunan. Oke, masuk kita ke operasi himpunan yang ketiga. Nah, yaitu adalah irisan. Nah, dikenal dengan bahasa lainnya interseksi, yaitu anggotanya merupakan anggota himpunan A dan himpunan B, disimbolkan dengan A, N, ya, seperti huruf N gitu, dibaca dengan A iris B. Nah, secara matematis dia didefinisikan dengan A iris B sama dengan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Artinya si X itu harus jadi anggota A dan si anggota si B. Supaya lebih paham, kita bahas ke contoh ya. Jika A sama dengan 0, 2, 4, 6, dan B 1, 2, 3. Kita akan menentukan A iris B. Nah, coba deh kalian lihat, mana sih anggota A yang sama dengan anggota B? Oke, bagus, 2. Nah, ternyata 2 itu ada di A dan ada juga di B. Maka kita boleh sebut A iris B sama dengan 2. Nah, kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, dia dapat dibuat seperti ini. Nah, ingat ya, soal yang sebelumnya kan ada juga yang seperti ini ya. A, kemudian B-nya itu beririsan. Nah, daerah yang diarsir itu merupakan daerah A iris B. Itu yang merupakan dengan relasi berpotongan. Ya, karena dia saling berpotongan seperti itu. Nah, supaya lebih paham kita masuk ke contoh berikutnya ya. Diketahui himpunan C 1, 2, 5, 7 dan Q 2, 5, 7. Tentukanlah di situ C ya, bukan P harusnya ya. C gabung Q dan gambarkan diagram Venn-nya. Oke. Nah, ternyata ternyata C iris Q. Di sini Bu Suci salah ya, harusnya di sini C iris Q ya, bukan P gabung Q. Nah, di sini C iris Q itu apa? Kita lihat siapa sih yang sama? Ternyata seluruhnya anggota Q itu ada di C. Berarti kita tulisnya seperti ini, 2, 5, 7. Nah, kalau kita gambarkan secara diagram, maka kita buatnya seperti ini. Nah, artinya apa? Q itu ada di dalam C ya. Bu Suci salah nih. Q itu ada di dalam C ya. Nah, berarti C itu lebih besar daripada Q. Nah, jadi bentuk seperti ini pun kita sebut dengan relasi berpotongan. Nah, kalau teman-teman lihat di pelajaran sebelumnya, salah satu jenis dari himpunan itu adalah himpunan bagian. Nah, iya kan? Ternyata Q itu merupakan subset atau himpunan bagian dari si C. Karena si Q itu ada di dalam si C. Oke.
bentuk lain dari bentuk irisan. Oke, kita masuk ke operasi yang keempat, yaitu penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan itu merupakan operasi dua himpunan yang dinyatakan dengan bentuk seperti ini nih. A plus B sama dengan X, di mana X anggota A, X anggota B, tapi X itu bukan anggota A irisan B. Jadi dia itu nggak menerima anggota yang sama. Nah, gitu ya. Kita masuk ke contoh. Jika A 0, 2, 4, 6 dan B 1, 2, 3, kita akan menentukan A plus B. Nah, coba deh kamu lihat siapa sih anggota A dan B yang sama? Nah, betul, anggota A dan B yang sama itu kan anggota 2 ya, ada 2. Ya, berarti A iris B sama dengan 2. Maka A tambah B adalah seluruhnya kecuali si 2 itu sendiri. Oke, kita lihat ya, berarti anggota A tambah B adalah 0, 1, 3, 4, dan 6. Oke, kita masuk ke yang kelima, yaitu selisih dua himpunan. Nah, selisih dua himpunan itu dinyatakan dengan simbol slash yang terbalik. Nah, secara matematis itu dapat dituliskan A kurang B, atau beberapa buku kadang menuliskannya seperti tanda minus ya, atau yang menuliskan seperti slash terbalik, tergantung referensi yang kalian temukan saja. Nah, A slash A kurang B sama dengan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Dan X bukan anggota B. Nah, gitu ya. Nah, contohnya begini nih, 0. Jika A-nya itu sama dengan 0, 2, 4, 6, dan B-nya 1, 2, 3, maka kita akan menentukan A kurang B. Nah, ternyata A kurang B itu adalah anggota A yang bukan anggota si B, yaitu 0, 4, 6. Kenapa? Karena 2 ini ada di B. Makanya dia nggak jadi dimasukkan A kurang B. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, itu kita bisa nyatakan seperti ini. Nah, paham kan ya? Nah, terus muncul deh pertanyaan, gimana kalau B kurang A, Bu Suci? Ya, berarti tinggal dibalik. Ya, berarti dia anggota B dan dia bukan anggota si A. Jadi tergantung yang di belakangnya gitu ya. Oke, sampai di sini paham semua ya mengenai diagram Venn dan operasi pada himpunan. Terima kasih telah menonton videonya Bu Suci dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya dan dapat dipahami setiap penjelasan dari Bu Suci. Kalau ada kata-kata Bu Suci yang salah, ada yang typo di selama video ini, Bu Suci mohon maaf ya. Dan semoga selalu sehat, selamat, semangat, dan terus bermanfaat. Sempurnakan hari bersama matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.